Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di SK Tolim Channel. Pada kali ini kita akan mempelajari tentang larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Sebelum kita mempelajari tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit, kita pelajari dulu tentang larutan. Apa yang dimaksud dengan larutan? Nah, ini larutan itu merupakan campuran homogen antara dua jenis zat atau lebih dengan berbagai perbandingan komposisi dan memiliki sifat-sifat seperti komponen penyusunnya. Nah, ini yang disebut dengan larutan. Berdasarkan daya hantar listriknya, suatu larutan terbagi menjadi beberapa bagian. Nah, ada yang disebut dengan larutan elektrolit dan ada yang disebut dengan larutan non-elektrolit. Nah, larutan elektrolit terbagi menjadi dua, ada larutan elektrolit kuat dan ada elektrolit lemah. Nanti kita lihat contoh-contohnya dari jenis-jenis larutan tersebut. Nah, sekarang mengapa suatu larutan itu bisa menghantarkan arus listrik atau larutan elektrolit itu dapat menghantarkan arus listrik? Nah, ini menurut Arrhenius bahwa di dalam larutan tersebut mengandung ion-ion yang dapat bergerak bebas. Nah, ion-ion inilah yang nanti akan mampu menghantarkan arus listrik di dalam larutan tersebut. Nah, ini adalah tiga contoh larutan yang mampu terionisasi, seperti misalnya senyawa NaCl. Jadi dia akan terionisasi menjadi ion Na+ dan ion Cl-. Nah, ion inilah nantinya akan menghantarkan arus listrik. Begitu pula dengan KOH atau kalium hidroksida akan terionisasi menjadi K+ dan OH-. Lalu CH3COH atau cuka terionisasi menjadi CH3CO- dan H+. Ion-ion inilah yang bisa menghantarkan arus listrik tersebut. Sementara larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Nah, mengapa sekarang dia tidak bisa menghantarkan arus listrik? Karena tidak terdapat ion-ion yang dapat bergerak bebas di dalam larutan tersebut. Jadi tidak memiliki ion. Contohnya apa? Misalnya alkohol C2H5OH. Jadi ketika dia dilarutkan dalam air, dia tidak terionisasi menjadi ion-ion, tapi tetap berupa molekul C2H5OH. Jadi dia tidak terionisasi. Begitu pula dengan urea. Ini contoh kedua, urea. Urea juga kalau dimasukkan ke dalam air, dilarutkan dalam air, dia tidak terurai menjadi ion-ion positif dan negatif, tapi tetap berupa molekul-molekul urea. Nah, perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada ilustrasi dua buah larutan. Yang pertama adalah larutan NaCl, yang kedua adalah larutan urea. Di dalam gambar terlihat bahwa ketika NaCl itu dimasukkan ke dalam air, maka dia akan terionisasi membentuk Na+ dan Cl-. Nah, seperti ini. Jadi NaCl terurai menjadi ion Na+ dan Cl-. Sementara untuk molekul urea ketika dimasukkan ke dalam air, dia tetap berupa molekul. Artinya tidak berubah menjadi ion-ion positif dan ion negatif. Oleh karena itu, NaCl nanti bisa menghantarkan arus listrik karena mengandung ion, sementara urea molekul tetap berupa molekul sehingga dia tidak menghantarkan arus listrik. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa larutan elektrolit itu terbagi menjadi dua. Ada elektrolit kuat dan ada elektrolit lemah. Nah, kenapa bisa terjadi seperti ini? Itu tergantung kepada derajat ionisasi yang disimbolkan dengan alfa. Jadi derajat ionisasi ini sebenarnya merupakan perbandingan antara jumlah zat yang mengion dengan jumlah zat yang dilarutkan. Nah, ini artinya bahwa kalau derajat ionisasinya besar, maka nanti jumlah ionnya akan banyak, sehingga termasuk ke dalam elektrolit yang kuat. Kalau derajat ionisasinya kecil, maka dia akan masuk ke dalam elektrolit yang lemah. Berarti dia menghantarkan listriknya juga dengan lemah. Nah, oleh karena itu, derajat ionisasi atau yang disimbolkan dengan alfa itu antara 0 sampai dengan 1. Bila suatu larutan itu ternyata derajat ionisasinya 1, berarti dia merupakan elektrolit yang kuat karena daya ionisasinya cukup besar sehingga jumlah ionnya cukup banyak. Sementara kalau 0 berarti dia masuk ke dalam larutan yang non elektrolit. Kalau antara 0 dan 1 berarti termasuk ke dalam elektrolit yang lemah.
Nah, dengan demikian bisa disimpulkan bahwa larutan elektrolit kuat ini alfanya mendekati satu atau hampir sama dengan satu. Sehingga sebagian besar atau hampir semua molekul dapat terionisasi. Sehingga banyak sekali ion-ion yang terbentuk di dalam larutan tersebut. Sehingga menghantarkan listrik dengan kuat. Nah, sekarang kita lihat contoh praktikum dari larutan elektrolit yang termasuk ke dalam larutan elektrolit kuat. Kita coba kita tes untuk NaCl apakah masuk elektrolit kuat, elektrolit lemah atau non elektrolit. Kita masukkan. Nah, ternyata larutan elektrolit kuat NaCl itu karena di sini juga menyala dengan cukup terang. Nah, menyala dengan cukup terang, sangat terang. Dan di dalam elektroda juga sama terdapat banyak gelembung-gelembung gas. Kalau kita lihat kembali. Nah, terdapat banyak gelembung-gelembung gas di dalam elektroda. Ini menunjukkan bahwa NaCl termasuk ke dalam elektrolit kuat karena gelembung gasnya cukup banyak dan lampunya menyala dengan terang. Baik, sekarang kita coba untuk larutan H2SO4 apakah termasuk ke dalam larutan elektrolit kuat, elektrolit lemah atau non elektrolit. Sekarang kita masukkan elektrodanya. Nah, ternyata menyala dengan terang. Nah, ini berarti larutan H2SO4 termasuk ke dalam elektrolit yang kuat. Apalagi kalau kita lihat elektrodanya. Di elektroda terdapat banyak gelembung-gelembung gas. Nah, ini menunjukkan bahwa larutan H2SO4 termasuk ke dalam elektrolit kuat karena terdapat banyak gelembung-gelembung gas dan lampunya menyala dengan terang. Sementara untuk elektrolit yang lemah, ini alfanya mendekati 0 atau derajat ionisasinya mendekati 0. Artinya hanya sedikit molekul-molekul yang dapat terionisasi, sehingga jumlah ion yang terbentuk pun sangat sedikit, sehingga menghantarkan listriknya juga dengan lemah. Sekarang kita lihat praktikum dari larutan elektrolit yang lemah. Nah, sekarang bagaimana dengan larutan cuka CH3COOH? Nah, ini sudah ada larutan cuka. Apakah masuk elektrolit kuat, elektrolit lemah, atau non-elektrolit? Sekarang kita masukkan elektrodanya. Nah, ternyata larutan cuka ini nyala redup, lampunya redup. Ini menunjukkan bahwa larutan cuka termasuk ke dalam larutan elektrolit yang lemah. Karena nyalanya tidak seterang larutan NaCl dan H2SO4. Berarti cuka termasuk ke dalam larutan yang elektrolit lemah. Kemudian yang terakhir adalah larutan yang non-elektrolit. Ini alfanya sama dengan 0, artinya tidak terionisasi. Jadi tidak ada molekul yang terionisasi, sehingga tidak ada ion-ion yang terbentuk di dalam larutan non-elektrolit ini. Sehingga dia tidak bisa mengantarkan arus listrik. Sekarang kita lihat contoh dari praktikum larutan yang non-elektrolit. Nah, sekarang kita lihat untuk larutan urea, apakah termasuk ke dalam elektrolit kuat, elektrolit lemah, atau non-elektrolit. Sekarang kita masukkan elektrodanya ke dalam larutan urea. Iya, dan ternyata tidak menyala. Nah, ini termasuk ke dalam larutan yang non-elektrolit karena lampunya tidak menyala. Dan ternyata di dalam elektroda juga tidak terdapat gelembung-gelembung gas. Jadi lampu tidak menyala dan tidak terdapat gelembung-gelembung gas pada elektroda, sehingga urea digolongkan ke dalam larutan yang non-elektrolit. Nah, setelah kita melihat kegiatan praktikum tadi, sekarang kita lihat contoh-contoh lain senyawa-senyawa yang termasuk ke dalam elektrolit kuat. Nah, ini ada NaCl, ada H2SO4. Tadi sudah terbukti bahwa nyalanya sangat terang dan banyak gelembung-gelembung gas pada elektrodanya. Nah, selain NaCl dan H2SO4, ada HCl, ada barium hidroksida, BaOH 2 kali, KOH, dan senyawa-senyawa lain yang termasuk ke dalam elektrolit yang kuat. Kemudian elektrolit lemah, tadi sudah dicontohkan satu, CH3COH, nyalanya redup, dan gelembung pada elektroda juga sangat sedikit. Selain CH3COH, ini ada HF, ada HNO2, ada AlOH 3 kali, dan ada amonia.
Kemudian untuk yang non elektrolit tadi kita sudah lihat satu contoh yaitu urea, tidak bisa mengantarkan arus listrik. Selain urea ada metanol, ada etanol, glukosa serta sukrosa. Nah, jadi kesimpulannya adalah bahwa ketika suatu larutan itu diuji dengan menggunakan alat uji elektrolit, nah akan termasuk ke dalam elektrolit kuat apabila lampunya menyala dengan terang, kemudian banyak gelembung di elektroda. Nah, ini berarti dia bisa menghantarkan listrik dengan kuat. Kemudian elektrolit lemah itu kalau lampunya redup dan sedikit gelembung yang terdapat di dalam elektroda, tapi masih menghantarkan arus listrik juga. Kemudian yang non elektrolit adalah datanya lampunya tidak menyala, kemudian di dalam elektroda juga tidak ada gelembung-gelembung gas, berarti dia tidak menghantarkan arus listrik. Demikianlah pada video kali ini kita bahas tentang larutan-larutan elektrolit, baik elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non elektrolit. Sampai jumpa pada video-video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.